Di Indonesia, menjelang akhir zaman ini akan terjadi perang spiritual. Waktu April lalu, aku dapat intuisi yang kuat banget harus menuntaskan baca buku sejarah dunia yang disembunyikan ini. Waktu itu, intuisi bilang, bacalah buku ini dulu karena misteri sejarah dunia akan terjawab dari sini. Dan benar saja, banyak sejarah tersembunyi yang tidak pernah dipaparkan di buku lain justru dirangkum lengkap di buku ini. Salah satu hal yang menakjubkan adalah bab terakhirnya, di mana Jonathan Black menjelaskan tentang Dajjal atau Antikristus. Dajjal atau Antikristus ini memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan yang diajarkan oleh guru agama. Dajjal atau Antikristus ini tidak hanya orang yang suka dengan tipu daya dan menuhankan dirinya sendiri. Ia tak hanya orang yang lihai memperdaya orang lain sehingga banyak memiliki pengikut dan murid. Tapi ia juga adalah manusia yang memiliki kemampuan spiritual, entah supernatural, hipnotis, dan sebagainya. Namun sifat kekuatan dia adalah egosentris atau hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Semenjak era peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno, spiritualitas dan supernatural tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Orang yang mempelajari spiritualitas biasanya akan mendapatkan kekuatan supernatural juga secara alami. Tapi kekuatan supernatural sendiri bisa dipelajari dengan mempelajari spiritual juga. Makanya dalam bidang spiritual ada dua jenis produk manusia yang dihasilkan, yakni orang suci atau tercerahkan dengan dukun yang egosentris. Dukun yang egosentris ini kerap menggunakan spiritualitas dan supernatural untuk memperdaya masyarakat, menipu, mengeruk keuntungan pribadi, ataupun memperbudak manusia lain. Dukun yang egosentris ini tak jarang akan merekrut murid dan muridnya juga diajari untuk menjadi egosentris dan memperdaya juga. Dukun egosentris inilah yang disebut sebagai Dajjal atau Antikristus dalam buku tersebut. Sedangkan orang suci adalah para spiritualis yang benar-benar baik dan berada di jalan pendekatan diri kepada Tuhan, bahkan di jalan penyatuan diri kepada Tuhan. Mereka tidak egosentris, mereka cerdas, bijaksana, kalem, dan memiliki energi yang besar. Di akhir zaman nanti, dukun egois akan diperangi oleh orang suci ini, karena orang suci merasa miris dengan tingkah dukun egosentris yang memperdaya manusia melulu. Perang akan dimulai dengan pembongkaran kepalsuan dukun, perdebatan, hingga perang spiritual atau energi. Entah kenapa, ini mirip sekali kejadiannya dengan di Indonesia akhir-akhir ini. Mulai dari terbongkarnya kepalsuan dukun oleh pesulap merah, hingga munculnya protes dari dukun-dukun lain yang terganggu. Tidak menutup kemungkinan, proses ini akan berlanjut dan ke depan akan muncul lagi orang-orang suci atau orang baik lainnya yang ikut membasmi dukun-dukun yang egosentris ini. Sehingga selanjutnya, keseimbangan alam yang baru akan tercipta dan dunia memasuki zaman baru yang lebih berkesadaran. Tipu muslihat menjadi minim, manusia jadi makin sadar, dan kita bisa hidup lebih tentram. Kalau masih kurang jelas, baca saja buku sejarah dunia yang disembunyikan ini. Klik keranjang kuning mumpung belum kehabisan.